wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-28, yaitu an Abi Najihin, dari Abi Najih bi fathil nuni wa kasril jimi wa akhiruhu harfun milatin, akhirnya ha tanpa titik, bukan jim, bukan kha maksudnya. Berarti bacanya an Abi Najihin al-irbab, irbab bi kasril aini al-muhbilati, bukan ghair ain wa sukun ra'i, ir ba'daha wa akhiruhu mu'jama, irbabin bin sariyatin, bin sariyatin. Di sini muhbilati wa ba'daha radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi darinya. Ini Abi Najih al-Irbab bin Sariyah aslama qadiman. Beliau itu masuk Islam termasuk golongan sahabat yang terdahulu masuk Islamnya. Wa kana yaqulu, dan ada beliau tadi itu berucap, ana rabiul islami, ai rabiul man aslama, aku ini yang keempat Islam, artinya yang keempat man aslama, barang siapa yang masuk Islam. Jadi bayangkan, sahabat 124.000, ini Irbad bin Sariyah nomor 4, mengalahkan 120.000 yang lainnya. Makanya dikatakan aslama qadiman, masuk Islam lebih dahulu, masuk Islam golongan yang terdahulu. Beliau ini wakana min ahli suffati, beliau ini termasuk golongan ahli suffah. Seperti pelajaran yang lalu, ahlus suffah. Siapa? Wahum, dan mereka ahlus suffah zuhadun, orang-orang yang zuhud. Zahid jamaknya zuhad, orang-orang yang zuhud. Minas sahabati, dari kelompok para sahabat itu. Fuqara'un, mereka ini fakir, miskin-miskin. Ghuraba'un, apa ghuraba itu? Ghairu ma'rufah, tidak diketahui, jarang yang diketahui mereka tadi itu keutamaannya. Secara akumulasi ya, meskipun banyak yang diketahui, seperti siapa? Sayyidina Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhrin, beliau itu kelas ahli suffah juga. Kebanyakan ghuraba tidak diketahui itu. Nah, mereka ini radhiyallahu ta'ala anhu, kanu ada mereka ini ahli suffah, ya'muna ayaksuduna, mereka itu bertujuan berada ila soffatin, di satu sof fi akhir masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir masjid milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wahia, dan sebagai, dan dia ahlu suffah itu karena taqaddama, wahia, dan itu soffatun fi akhir masjid, dan itu sof paling akhir dari masjid, karena taqaddama, sebagaimana dalam pelajaran yang telah lalu, maka mudhallalun, satu tempat yang dinaungi, satu tempat yang dinaungi. Ya itu Nabi, mereka tinggal nginepnya di sana, nginepnya di sana. Wajar, dan ada mereka tadi itu kadang-kadang yakin lunak
Nah ini tidak bisa buat dalil tidur di masjid, Pak. Paham ya? Perlu digarisbawahi, mereka itu harus suka tinggal di masjid karena memang tidak ada rumah. Karena memang tidak ada rumah. Lah kalau ada rumah tinggal di masjid, yang belakang sendiri. Ngerti sampai? Belum lagi nanti hukumnya kalau sampai menajis masjid ya apa? Makanya orang tidur di masjid itu makruh. Tapi kalau menimbulkan najis haram. Di antaranya apa? Kalau mengeluarkan ludah. Ludah kalau dalam perut najis. Kalau berada di dalam mulut tak najis. Terus tahu dari mana itu ludah, dari mulut atau dalam perut? Dari mana tahunya? Kalau kepalanya terangkat gunakan bantalan, itu yang keluar dari mulut, langit-langit mulut, sehingga hukumnya suci. Tapi kalau tidak gunakan bantalan keluar dari perut, itu hukumnya najis. Jadi iya. Itu mau bapak-bapak tuh masjid kok halus sufa tidak punya apa-apa ya nih, tidak punya apa-apa. Bahkan mereka tadi itu makannya nunggu sodako. Ya itu tidak ada, bukan yang mau bekerja, cuma tidak nututi gitu loh. Makanya dikatakan apa? Fukoro. Makanya fukoro itu tingkat pertama. Ketika Allah menyebutkan pembagian masalah zakat, apa firman-Nya? Innamas shadaqatu terus apa? Fukoro. Fukoro ini top sudah hebat kemiskinannya. Wal masakin baru orang miskin. Bukannya tidak bekerja. Kebanyakan yang segitu. Lah berhubung sahabat, memang dia ini orang-orang yang dipersiapkan untuk bareng Rasulullah. Dak ono dominuan. Dak ono main sekak sahabat. Kadang-kadang kan nggak daripada nganggur nanti masih terus mancing loh. Sahabat tidak ada seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Mereka unggul. Loh kok bisa unggul? Secara akal mereka itu temannya Nabi. Apakah mungkin Allah memilihkan seorang teman kepada makhluk yang dicintai dengan yang tidak benar? Jangankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ngelihat teman anak-anak ini siapa? Kalau nggak benar dijauhkan. Tapi kalau nggak punya teman, dicari teman-teman yang bagus, taat sini. Ente datang rumah wis tak fasilitasi, pokoknya barengi anakku. Ini kita akan loh, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya amat sangat tidak benar kalau dikatakan sahabat itu ketika Rasulullah hidup dalam keadaan baik, ketika Rasulullah wafat jadi murtad, naudzubillah min dzalik. Nggak ada. Berarti Rasulullah tidak berhasil dakwahnya. Kenapa? Mencetak murid berhasilnya ketika Rasulullah ada. Ketika Rasulullah tidak ada, jadi kafir. Naudzubillah min dzalik. Aisyah wakala. Mungkin terjadi? Tak mungkin. Orang yang ngomong seperti itu, yang sering mengatakan kita perlu klarifikasi sahabat, kita perlu untuk penelitian sahabat, kita harus melihat, jangan kita dibodohkan dengan sejarah. Ente bukan dibodohkan sejarah, ente sudah bodoh. Ente ini sudah bodoh. Ngerti? Sudah disebutkan di Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa. Ente ngerti bahasa Arab enggak? Ojo-ojo bahasa Arab TKW. Ngerti? Ngerti? Hah? Oh iya. Pokoknya mereka itu sampai kalau Nabi itu dapat hadiah, Nabi. Itu kalau jenengan ini, lek oleh berkatan sing enak-enak dipangan, sing kali blengkean ya dikek nombo ite. Atau misalnya suami nang bojone nang anake. Sing api-api dipangan bapake, sing elek-elek karo anake. Tulang dikek anake ngeyo kayak kucing. Kena tulang terus. Rasulullah ada. Kalau dapat hadiah dari seorang, pertama kali yang dituju pada Rasulullah. Pertama kali dia. Dan ahli sufa itu tak melihat Pak. Loh, ya jadi ngusahakan Pak, mau fakir miskin apa? Loh, ono iki yo, ono kiriman, ayo semua. Sebelum selesai ngomong,
jari ini kita kritik sahabat, kalau bahasa tidak ekstrimnya kita harus mempelajari sejarah, itu tidak ekstrimnya. Bosok kasar ini kritik, bosok goblok kami harus dilihat sahabat tidak benar, itu bosok goblok ini. Kadang-kadang kehidupannya bergelimang harta. Sahabat ini tidak makan itu banyak. Ente tidak makan siang kok aja sudah bingung kok. Ngerti? Kehidupan mereka itu kebanyakan puasa sahabat itu. Ini sejarah yang ada. Kalau ente nyatakan sejarah yang benar, kita lihat, kita putar mu'tabarah. Jangan ngambil dari orang lain. Anak punya pendapat dari guru anak. Bentar, ente punya pendapat dari guru itu. Kira-kira pendapat gurumu bisa digunakan apa enggak? Dilihat dulu. Kalau pendapat gurumu itu tidak bertentangan dengan mu'dhamil ulama, kebanyakan ulama bisa digunakan. Tapi kalau enggak, berarti nilai. Nah ini mu'dhamil ulama mengatakan udul, kalau sekelompok orang mengatakan perlu dikritik. Lah kalau diceritani. Sadunya gaya kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, 6 kitab hadis yang paling sahih Imam Bukhari, dia ngomong Bukhari banyak nirunya. Lalu apa yang diceritani? Masuk ruangan ber-AC 10 orang, 9 orang katakan ini tempatnya dingin ya, yang satu orang mau udah panas ya tuh. Loh, pohon full itu sakit berarti. Kayak ngomong nanti. Ya. Nazar Syam, beliau tadi itu masuk daerah Syam. Syam itu apa? Suriah, Palestina, Yordan. Wasakana Hamiso, tinggal di daerah Hamiso. Ini Hamiso, Yombo. Pokoknya Hamiso ya. Pinggiran Tibet, pinggiran dan kemerdekaan loh. Pokoknya Hamiso. Hamiso ya, Hamiso. Ini tidak atau Hamiso, Wakana minal abidin. Lihat ini. Wakana minal abidin. Min itu tabi'iyah. Beliau itu termasuk kelompok orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Bukan cuma ahli ibadah kok, bakain. Orang-orang yang selalu menangis takut kepada Allah. Menangis takut kepada Allah. Alladzi nazala fihim, yang turun firman Allah kepada mereka. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wala 'alladzina, dan tidak ada kewajiban 'alladzina, atas yang idza ma atauka, jika apa-apa yang telah datang kepadamu, litahmilahum, supaya kamu membawa beban kepada mereka, yaitu ma'aka, bersamamu, minal ghazwi, dari pertempuran. Ulta, engkau mengatakan la ajidu, aku tidak mendapatkan ma'ahmilukum, apa-apa yang membawa kepada kamu sekalian, alaihi, atasnya apa-apa. Tawallau ay insarafu, mereka berpaling. Wa a'yunuhum, dan mata-mata mereka tafidhu minad dam'i, bercucuran dari air mata, hazanan, karena susah. Allah yajidu, tidak ada mereka mendapatkan ma'yunfikun, apa-apa yang mereka infakkan. Maksudnya ini sahabat secara keseluruhan, atau dalam pembahasan kita sekarang ini, sahabat Irbad bin Sariyah itu termasuk kelompok orang-orang yang Allah mensifati dalam firman-Nya surat At-Taubah ini ayat 92, ketika akan terjadi pertempuran, Nabi Muhammad menawari siapa yang akan membantu untuk pertempuran tersebut. Mereka tidak bisa, tidak mampu untuk membantu sesuatu apapun kepada Rasulullah, sehingga air matanya bercucuran, susah, sedih karena tidak bisa bantu Rasulullah. Itu pedih. Tapi itu minat damai, bercucuran dari air mata. Dikatakan ini Pak, kalau umat Islam ini semuanya mengeluarkan zakatnya, tidak ada orang misal, tidak ada orang misal. Kita jangan jauh-jauh ya ke Indonesia.
Itu lihat sekitar kita sekarang, kebanyakan mereka beranggapan kalau zakat perdagangan itu dikeluarkan ketika Ramadan, padahal belum tentu dia mulai kerja Ramadan, sehingga waktu yang wajib dia tidak mengeluarkan zakat, berarti dia termasuk orang yang tidak mengeluarkan zakat, berarti itu satu orang tidak mengeluarkan zakat. Kalau secara umum seperti itu dan kenyataannya seperti itu terjadi sama kita, berapa banyak orang yang mengeluarkan zakat? Jangan mikir sedekah sudah sunnah, sudah wajib berupa apa? Zakat. Sudah sunnah nanti kewajibannya. Saya ini punya kerjaan, saya mengeluarkan zakat ijarah. Loh, ini kerjanya mulai kapan? Nggak tahu. Ini sahabat bukan seperti itu, Pak. Sampai sahabat itu di antara mereka itu ada yang kaya ketika jatuh haul, ketika jatuh 1 tahun, perhitungan zakat tidak ada. Kenapa? Kebanyakan infak. Kalau mau hubungan iya, perdagangan berhasil, ayah pas jatuh tempo nggak ada polnya, nggak ada nisoknya, nggak sampai nisok. Kenapa? Karena nggak pernah pergi. Ini sahabat kayak gitu. Sayyidina Ali Zainal Abidin orang kaya itu, bukan orang miskin, orang kaya. Beliau itu bagikan kemana? Ke seluruh fuqara masakin yang ada di Madinah. Fuqara masakin yang ada di Madinah ditanggung, sehingga pada zaman beliau itu masih hidup tidak ada fuqara masakin. Oke. Lalu kita ngono Pak, beres, wassalamualaikum. Tidak ada foto-foto, proposal obong. Beli ke minyak mana? Untuk apa? Dibakar. Tidak butuh. Siaran-siaran untuk minta sumbangan, tutup, pensiun. Kenapa? Kakek duit. Kadang-kadang zakat tak ngetokno. Kadang-kadang duit dhewe kerjasama ditipu. Diam binatanya orang lah. Makom sahabat opo. Wa kana minal mushtaqina ila Allah Ta'ala, dan ada beliau itu termasuk minal mushtaqin, dari golongan orang-orang yang merindu kepada Allah, rindu kepada Allah. Aku pilih takut, dan aku rindu kepada Allah. Temen kan? Iya. Dia apa rindu? Mati. Aku rindu sama Allah. Aku rindu sama Allah sih ya. Ojo anakmu sik belum balik, iya. Sing wedok belum kawin usahaken. Sing dadi waline sapa engko? Ana rindu sama Allah. Wis aja duku-duku nek ngomong. Aja duku-duku. Padha karo pisan padha. Padha ya. Iya ibu ayam buka ilai. Ayub babo. Yo ibu. Beliau itu senang apa? Ayub babo dicabut, direnggut ilahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau ini kepingin kapan sih mati ya ini jadi ketemu Allah. Aku bebek minta doa, amin. Al-Fatihah. Ayo, ada macam-macam namanya. Ya, akan anggota pengajian kurang ya. Karena ya dulu dan ada beliau tadi itu berucap di dalam doanya. Apa doanya? Allahumma kabbir sinni, ya Allah besarkan umurku, ya, wawahana azmi, dan berikan kuat kokoh tulangku, do'ufa lemahkan tulangku, fakbirni ilaik, maka cabutlah aku ya Allah menuju engkau ya Allah. Mati kena ya Allah. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, buat lemah tulangku ya Allah, kemudian buat aku wafat. Ya. Nah kita orang sembuh kok ini Pak, berarti stres ya. Buat yang utang macam-macam ini. Atau buat lagi. Maka di Syam, beliau tadi itu meninggal di daerah Syam sana khamsa wa sab'ina, ketika umur 75 fi khilafati, ketika
Abdul Malik bin Marwan. Ketika dari kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan, Abdul Malik bin Marwan ini adalah satu orang yang pertama memberikan penutup Ka'bah dengan sutra. Ini Abdul Malik bin Marwan yang pertama kali memberikan penutup Ka'bah dengan sutra. Paham ini? Dan beliau ini itu sutra khusus dipesan dari Damsyik. Jadi penting-pentingnya untuk bawa sutra tadi itu dari Damsyik dibawa ke Mekah untuk ditutupi. Ini OPG-nya gini Pak, menghiasi sesuatu dengan emas dan perak haram walaupun untuk masjid. Tak ulangi lagi ya, menghiasi sesuatu emas dan perak itu hukumnya haram meskipun untuk masjid sekalipun. Misalnya ini loh Bet, jam ini aku beli dengan harga yang mahal, bendolane teko masjid, anak mau letakkan di masjid, haram, nggak boleh. Ngerti? Iki Bet gagang pintune teko perak, haram, nggak boleh. Hatta untuk masjid. Dengan sutra nggak boleh. Ngerti? Kecuali apa? Dua. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Al-Haramain, apa? Itu tidak apa-apa dari emas, tidak ada masalah. Karena apa? Untuk haibah, indah kufar, keutamaan, kebesaran di hadapan orang kafir. Karena kalau orang kafir kan pandangannya ke sana, Pak. Mosok orang kafir sak dunia dulu antik Darul Falah ini udah. Jadi patokan itu apa? Ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Sehingga apa? Dibagusi dengan menggunakan emas dan perak, tidak ada masalah. Tapi ingat, ketika masuk ke sana jangan bertujuan untuk melihatnya. Akhirnya apa? Hilang tujuan utamanya. Bib sampean kok keluar itu mizah pancoane tok emas terus apa nih? Wapik Bib, tepake tawaf nduk, aku delok terus. Oh, untung ndak ketemu malaikat di kantong karo malaikat. Ini keliru. Kalau peletakannya tidak ada masalah, untuk keutamaan tidak ada masalah. Nah, ini Bib, masjid Kubah Emas apa? Jawaban dhewe perlu sampean. Kubah Emas. Sing duwe rondo ngene. Nek duwe rondo janda. Buka was benar. Aku kadang-kadang tidak bisa ngerti hukum balik-balik tak sampai kok ono anggota pengajian berangkat dulu. Ojo-ojo ndelok kubai, sing duwe masjid lain. Karena kan sering sampaikan ke Kubah Emas yo hukumnya ada boleh. Nggak boleh. Ngerti? Aduh, tempat yang jauh datang ke sana kemudian foto, jebret Kubah Emas. Itu di PP nggak garing, dicruk nggak teles, ya gitu. Tahu hukum, ya. Di Depok, di Rombongan Gati. Yang kedua, ini Abdul Malik bin Marwan. Ini beliau ini yang meletakkan titik di Al-Quran. Bid'ah. Ayo ngomong. Ini Malik bin Marwan adalah orang pencanang bid'ah terbesar. Sampai sekarang kita kelihatan bid'ahnya. Apa itu? Di kotaknya masjid. Apa itu? Mushaf. Mengolok titik untuk kasih tidak ngerti. Keliru mau coy oman itu titik untuk kasih ya Pak nonton kok iki opo iki. Maning titik ustatif bingung kadang-kadang. Iki opo iki. Yang pertama mengatakan titik itu apa? Malik bin Marwan. Saya katakan dia hukumnya. Katanya bid'ah. Berarti meletakkan titik. Berarti zamannya Nabi ada titiknya ada? Tidak ada. Jangan ada titiknya. Tidak ada Pak. Sedikit. Kenapa? Banyak yang hafal itu. Zaman Sayyidina Abu
kambing gitu Pak. Kalau bahasa serial radionya daun lontar. Iya, mana saya lagi daun lontar lagi. Saya Umar keraguan, apa khawatir? Aduh ya apa ini ya? Kok banyak yang meninggal yang hafal Quran ini, bagaimana ini ya? Sudah rencana. Sayyidina Utsman sampai beliau wafat, Sayyidina Umar tidak jadi. Sayyidina Utsman. Berarti Sayyidina Utsman pencanang bid'ah terbesar. Ayo ngomong. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Ayo, tidak kualat dulu. Ya, zamannya Sayyidina Utsman itu Al-Qur'an belum toh. Itu tidak ada. Yang kasih kita ya ini Abdul Malik bin Marwan itu sing titik. Ya. Dulu titiknya salah kabeh. Oh, titiknya salah kabeh. Nek men buruk antara mari gak bisa nyolong saya. Ketok pentokokan. Gua iso-iso kadang-kadang. Loh, kita bayangkan andai saja tidak ada bid'ah ini, Pak, ya Pak. Maka kita harus mencanakan bid'ah. Dalam hal ini bid'ah baikah. Iya. Paham ini? Kemudian wal wal